tentunya wah, semua kena dampak. Yang paling penting sebenarnya bukan sejauh mana tadi ya angka-angka statistik di media-media. Yang saya khawatirkan adalah sebenarnya akidah kita gitu. Sekali lagi kita harus yakin bahwa semua yang datang hari ini, baik itu virus dan sebagainya, itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan menyeleksi kita, akan menguji kita, ya. Apakah kita akan tetap bertahan dan keimanan kita atau tidak, seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama tetap istiqomah dalam kebaikan. Tetap kita pun maksimalkan amal, ya. Walaupun di rumah, mudah-mudahan kita tidak kekurangan amal kebaikan. Kita bisa maksimalkan apa yang kita kerjakan, ya. Termasuk juga kita mari sama-sama membantu, ya. Terutama bagi kita yang mungkin hari ini masih ada rezeki, masih cukup buat bertahan, ya harapannya juga jangan sampai kita hanya berdiam diri saja, kita tengok kanan kiri kita. Barangkali ada saudara kita yang mungkin lebih terdampak, lebih merasakan bagaimana beratnya kehidupan hari ini. Walau bisawab, itu saja sebagai materi malam ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa ditangkap hikmahnya. Sekali lagi saya mohon maaf ya kepada para ustadz semuanya yang sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan segala yang saya sampaikan menjadikan sebuah amal kebaikan buat saya pribadi khususnya, juga buat sahabat-sahabat semua yang hari ini mungkin juga menyimak di rumahnya masing-masing. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bambang atas materinya. Selanjutnya yaitu kita buka sesi tanya jawab. Sebentar saya unmute dulu semua peserta. Tafadhol, pada semua peserta audionya sudah saya nyalakan kembali. Bisa ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Ustadz Bambang dengan tema The Real of Success yang mengambil dari surat Al-Imran ayat 185. Tafadhol jika ada yang bertanya. Dari mana? Ini siapa? Saya adalah. Jangan benar tuh perlu gitu. Karena kamu yang pertama, kamu juga yang menghabiskan. Orang cuma minum sedikit-sedikit, nah Jong. Bang Akbar ini nggak melihat ini. Maaf semuanya. Tafadhol teman-teman, jika ada yang bertanya kita persilakan. Nanya apa ya? Ustaz. Sebutkan nama sama. Ya. Siapa ya? Sebutkan nama dan asalnya biar kita saling. Ika tuh. Mudah-mudahan nggak disuruh nyebutin umur ya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji dari Cimahi. Mau tanya sedikit Pak Ustadz. Sebutkan bahwa itu kan sukses yang sejatinya adalah saat nanti kita bisa gitu ya. Dan tadi juga sudah jelasin tentang apa? Ada, Bun? Bun, ada? Ada kedengeran kan? Kedengeran. Dengar, Bu. Amalan-amalan yang bisa membawa kita ke sana. Cuman kadang-kadang saya bingung gitu ya. Banyak beberapa orang, mungkin bukan banyak, beberapa gitu ya, membahasakan bahwa amalan-amalan yang membawa kita ke surga itu hanya amalan-amalan dalam bentuk ibadah saja gitu. Apa ya, kalau bahasa saya bukan nggak pintar bahasa Arabnya, jadi mungkin saya pakai bahasa Indonesia aja. Jadi lebih ke arah amalan-amalan yang merupakan tuntunan atau dalam beribadah, ibadah yang virtual gitu. Ya, langsung ke Allah gitu. Nah, padahal sebetulnya kan tidak gitu ya gitu.
banyak hal yang kalau misalnya kita kita bekerja gitu, itu kan tetap terhitung. Nah itu sebetulnya amalan-amalan seperti apa aja sih Tat yang real yang harus kita lakukan. Maksudnya bayangan saya sih harusnya kan nggak sempit di situ aja kan gitu. Tapi mungkin ada lebih luasnya. Nah, mohon penjelasannya Tat. Baik. Gimana Ustaz? Ustaz Trisno langsung jawab aja atau ditampung dulu? Langsung aja. Gimana Ustaz? Langsung aja Ustaz. Ditampung dulu aja atau langsung? Langsung dijawab aja Ustaz. Aja keringetan loh. Ini agak berisik nih pinggir jalan soalnya. Baik, jadi betul Bu Puji. Jadi sebenarnya Islam ini kan ada beberapa amalan ibadah tuh ya. Ada beberapa hal yang kita harus pahami. Pertama ada syariah, kemudian ada akidah, ada muamalah ya. Jadi amal itu tidak hanya dalam bab ibadah saja. Kita ada yang namanya muamalah ya. Termasuk juga bekerja itu termasuk ibadah gitu. Yang penting niatnya, innamal a'malu binniyat ya. Jadi setiap aktivitas kita sehari-hari mencari nafkah, bahkan Nabi pernah mengatakan juga ya bahwa apabila seorang laki-laki dia bekerja kemudian berkeringat, maka keringat itu menjadi penggugur dosa-dosa dia gitu. Jadi ketika kita nih para bapak-bapak mencari nafkah untuk istri kita, keluarga kita, insya Allah selama niatnya adalah untuk ibadah, maka itu menjadi ibadah. Ya. Bahkan jadi sebuah jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya pahami. Jadi ibadah itu tidak hanya sebatas ritual-ritual kita sholat 5 waktu, ya sholat sunnah, tidak. Ya, termasuk juga ada ibadah-ibadah yang sifatnya tadi dalam bab muamalah, saling menghormat, saling mengasihi, ta'awun, tolong menolong, itu pun ibadah. Apalagi hari ini nih luar biasa nih, peluang kita sangat banyak ya, dengan sedekah kita, ya, dengan perhatian kita, itu pun ibadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi betul Bu, ya ibadah itu tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, tapi juga ada ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan. Ya. Termasuk bekerja adalah ibadah. Dan mudah-mudahan orang yang bekerja, ya, ketika dia dari rumahnya mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallah, ya, dia niatkan bahwa bekerjanya dia, ya, itu hanya untuk ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia meninggal misalkan, ya, seorang tukang beca misalkan dari rumahnya dia, ya, berniat mencari nafkah untuk keluarganya, tiba-tiba auzubillah misalkan kecelakaan di jalan dan meninggal, insya Allah dia termasuk orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah Bu, kita bekerja ibadah. Seorang pelajar pun, seorang mahasiswa ya sedang kuliah, itu pun mereka ibadah. Jadi justru saya juga tidak sepakat, ada memang sekelompok orang yang saya pahami, mereka membatasi bahwa ibadah itu hanya dalam bab ibadah sholat, ya, kemudian ritual-ritual saja. Gitu. Padahal semuanya Islam ini kan syumulia, jadi Islam ini syamil, menyeluruh. Semua aspek kehidupan adalah ibadah selama niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tergantung niatnya. Ya. Bahkan justru yang paling penting adalah bagaimana caranya kita, ya, yang selama ini mungkin ada yang bekerja, ya, menjadi pegawai, menjadi guru, petani, pengusaha. Yuk sama-sama kita manfaatkan itu sebagai sarana kita menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang kita dapat kita konversikan semuanya menjadi amal kebaikan. Seorang pemimpin misalkan hari ini, ya, kalau dia seorang pemimpin, mari gunakan kepemimpinan itu untuk kebaikan umat. Ya, gunakan kekuasaannya untuk kebaikan masyarakat. Ya. Dan kita pun di rumah, ya, terutama bapak-bapak nih, kepala keluarga, mari gunakan kewenangan kita pun untuk kebaikan keluarga kita dengan cara mengkondisikan, ya, anak-anak kita, istri, suami, ya, supaya tetap dalam kebaikan-kebaikan. Mengingatkan tentang sholat, tentang baca Quran, saum sunnah, dan sebagainya. Ya, banyak sekali amal-amal sunnah yang belum kita lakukan, ya, oleh karena juga emang, ya, kita kadang-kadang saya pribadi masih mikir, enggak saya ini layak ke surga, amal aja masih kayak gini gitu, tilawah aja masih kayak gini, ya. Sedekahnya masih kadang ingat, kadang enggak gitu kan. Saum sunnahnya belang betong, enggak Senin Kemis, boro-boro Daud Senin Kemis kadang mesti kosong-kosong misalnya. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam ayat.
Itu aja mungkin jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab, walaupun masih mungkin bisa nanti Bu Puji bisa nyari referensi lain. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Tafadhol, yang lain jika ada yang masih ingin ditanyakan. Dari ikhwannya mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Kang Hafiz. Ya, gimana Bang? Mau janati nggak? Udah nih Pak, langsung ke kemana? Ferdian, tanya Ferdian. Menikah 70. Lengsi. Sana Jo. Berapa? Enggak, kalau ada lagi Dilihat aja sering di aja. Gimana? bisa di JR saya Pak Ya nih. Ya nih. bisa cek Nanya status lo, nanya Lukman. Nggak ada yang nanya, Arif. yang perlu tanya. JNE. Kemana? Itu yang Ditulis. Lukman dari Cimahi mau nanya. Yang mungkin kalau kita yang ada di posisi mungkin posisi ada dunia usaha ya, dunia usaha yang kadang-kadang itu tadi iman kita itu kadang-kadang pas ada naik, pas turun. Keterkaitan amal tadi, gimana sih cara kita untuk menjaga keistiqomahan kita dalam hal kaitannya dengan amalan atau lebih ke pekerjaan kita. Kadang-kadang kita kalau dunia usaha itu mungkin manusiawinya adalah kadang-kadang kalau mungkin Ustadz sendiri adalah seorang pengusaha, mungkin untuk titik tertentu itu ada yang ya Allah kok gini-gini amat misalnya gitu. Pas posisi sekarang lagi corona gini kan, bahwa hampir semua kita merasakan itu dari segi segala aspek kehidupan kita. Gimana kiat-kiatnya Ustadz? Mungkin saya pribadi lihat bahwa Ustadz ini sangat-sangat istiqomah sekali, bahwa gimana sih kiat-kiatnya untuk menjaga paling tidak menjaga tadi ada amalan-amalan andalan kita yang mungkin yang berdampak, yang tadinya paling tidak standar naik, palingnya inilah standarnya by step aja, tapi pas kondisi ini kok turun sekali misalnya. Gimana untuk menjaga itu ya Ustaz dengan kondisi yang sekarang seperti itu? Mungkin itu saja. Jadi menjaga keistiqomahan kita dalam hal beramal dalam konteksnya untuk sekarang. Jadi karena dari segala aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh penurunan misalnya dengan yang viral ya, virus dan sebagainya. Itu aja Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya, pertanyaan dari Ustadz Lukman nih, bagaimana caranya jaga keistiqomahan? Mungkin sebagai seorang pengusaha ya, yang sama saya juga merasakan dampaknya hari ini. Yang paling pertama adalah kita harus pahami bahwa Rasulullah mengatakan al-imanu yazid wa yanqus ya. Iman itu memang naik turun gitu. Dan kata para ulama bahwa naiknya iman itu seiring dengan amal kebaikan kita gitu. Begitupun iman akan turun kalau kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu tidak hanya dalam bentuk misalkan seperti dosa terang-terangan aja ya. Bahkan kalau kita melihat definisi maksiat
para ulama yang luar biasa ya, salafus saleh, kita meninggalkan zikir aja kita pun bermaksud pada Allah. Ya, sedetik aja kita meninggalkan zikir, tidak mengingat Allah, itu pun maksiat kata para ulama itu. Ngeri kan sebenarnya gitu. Kita mungkin juga, saya pribadi ingat Allah mungkin lagi ketika mau sholat baru ingat Allah gitu kan. Atau ketika sedang susah baru ingat Allah. Lagi senang mah boro-boro ingat Allah kan ya. Lagi bahagia, lagi happy, boro-boro ingat Allah kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau sudah Allah kasih ujian sakit, atau saat ini kayak gini nih, ekonomi lagi lumayan pajelit lah gitu ya, baru kita ingat Allah. Inilah manusia ya. Nah, maka tipsnya adalah ya, ibaratnya kalau turun tuh nggak apa-apa Sad ya, namanya manusia. Tapi yang paling penting tadi jangan sampai jauh turunnya gitu. Kalau pakai angka misalkan biasanya 8 nih ibadahnya, tiba-tiba turun ke 6 nggak apa-apa ya. Jangan sampai turun sampai 0 gitu kan. Yang penting naikin lagi nanti, naikin lagi ya. Terus yang paling penting juga ya, kita memegang yang namanya prinsip ya. Kita harus yakin kepada Allah ya. Dalam Al-Qur'an surat At-Tolaq Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi kalau buat para pengusaha nih yang nggak punya penghasilan pasti gitu ya. Ya, apalagi sekarang nih nggak jelas ya. Kalau yang mungkin pegawai-pegawai kantoran masih digaji tiap bulan masih aman ya insya Allah. Tapi buat para pengusaha kan apalagi seperti ini ya Allah alam ya. Tapi kuncinya satu, kata Allah wa may yattaqillaha. Yang penting kita bertakwa kepada Allah ya. Takwa bahkan kata para ulama itu makanya takut. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi insya Allah kalau kita bertakwa kepada Allah ya, berusaha untuk menjauhi larang-larangannya, mengamalkan apa yang diperintahkannya, insya Allah nanti Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan. Janji Allah kepada kita, termasuk dari rezeki yang min haitsu la yahtasib ya, rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu yang saya pegang saat selama ini. Terus terang aja saya alhamdulillah tidak terlalu khawatir dengan rezeki. Kenapa? Tugas kita adalah ibadah ya. Kita ibadah aja, kita ikhtiar. Kalau kata teman-teman di komunitas tuh, kita padukan antara ikhtiar langit kita ya dengan ikhtiar bumi kita. Kerja semangat ya, buat strategi, tapi jangan lupakan kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, sandarkan apa yang kita katakan kepada Allah. Kita harus yakin, ya, Allah pasti memberikan yang terbaik buat hambanya. Ya, terkadang kita mah terlalu mendahului Allah, membayangkan bahwa oh ini nih, kalau saya begini bakal begini, hasilnya bakal begini. Padahal belum tentu juga. Ya, kalau kita mau buka lagi surat Al-Baqarah ayat 216, kita tadaburi lagi ya tentang ternyata di situ Allah memberikan sebuah kabar, ya. Allah mengatakan boleh jadi ya apa yang kita itu anggap baik belum tentu baik bagi kita. Karena boleh jadi juga yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk bagi kita. Allah lebih mengetahui daripada kita. Maka jawabannya lah kita mari berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hari ini mungkin selalu merasakan lumayan nih lagi drastis turun ya. Omset misalkan lagi turun, kita ambil hikmahnya aja ya. Tapi yang paling penting kalau saya pribadi, omset turun sedekah nggak boleh ikut turun. Sekali lagi itu prinsip saya, kalau mau diikutin mangga enggak juga apa-apa. Saya punya prinsip, omset turun, sedekah nggak boleh turun. Sedekah jalan terus, nggak boleh berhenti. Ya. Minimal stabil lah sedekah itu. Kalau perlu, kalau kita belajar dari Ustadz Ipo, ya, Ustadz YM dan sebagainya, justru banyak orang-orang yang belajar ketika mereka terpuruk, malah sedekahnya luar biasa gitu ya. Ibadahnya luar biasa. Walaupun sebenarnya sekali lagi, ya, jangan pernah kita kaitkan ibadah kita dengan rezeki kita, karena nggak nyambung sebenarnya. Ya, sekali lagi kalaupun misalkan kita beribadah rajin, itu hanya ingin memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau rahmat Allah sudah turun, kita minta pun Allah kasih insyaallah. Rezeki Allah mudahkan. Ya, baik itu aja mungkin jawaban dari saya, sekaligus mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat saya juga yang memang hari pun sama-sama merasakan dampak yang luar biasa daripada wabah ini gitu. Yang penting kita tetap beriman, nggak boleh hilang iman kita, tetap yakin kepada Allah, pasti Allah juga memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Insya Allah akan berlalu, segera berlalu. Kita rindu Ramadan, kita rindu sholat tarawih bareng, kita buka bareng, ya Masya Allah gitu ya. Hari ini, kalau alam kondisinya nggak menentu, mudah-mudahan sih, ya kalau Allah sudah berkehendak apapun bisa lah. Ya. Jika Allah ingin mengangkat penyakit, gampang buat Allah. Allah yang nurunkan, Allah yang ambil, gampang buat Allah gitu.
Setuju, Cuman kan tadi Ustaz. Allah mungkin lihat mungkin kita nih kayak gimana nih kita nih. Bangsa Indonesia kayak gimana nih Allah turunkan wabah di Indonesia nih seperti apa nih kita nih. Ya, banyak beriman nggak atau mungkin kalau tambah parah lagi kita maksiatnya kepada Allah. Lupa dengan Allah. Baik saja Ustaz mungkin dari saya. Sekarang Ustaz, atas jawabannya Ustaz. Ada titipan pertanyaan dari Teh Tetin ini via chat. Afan bentar. Via chat di Zoom. Bismillah. Ustadz mau bertanya terkait the real of success. Di surat Al-Imran ayat 185 itu ada barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Nah, yang dimaksud dengan kemenangan itu apakah dengan sukses, Ustadz, atau bagaimana? Terima kasih atas penjelasannya. Iya betul. Kemenangan itu termasuk sukses gitu ya. Karena sekali lagi tadi kita sepakat bahwa bahwa indikator keberhasilan ketika dia masuk surga gitu. Ya. Nah, dan kita juga berdoa mudah-mudahan keseharian kita pun amalannya amalan calon penghuni surga. Ya. Itu dalam kebaikan-kebaikan. Bukan amalan penghuni calon neraka di mana dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya mengambil beberapa pelajaran para ulama bahwa yang dikatakan faza ini adalah memang artinya menang. Jadi faz ini kan artinya menang artinya. Cuman dalam bab ini juga dikatakan sebagai sukses atau beruntung. Ya. Sama kayak di ayat yang lain dalam surat Ali Imran 104 ya tentang bahwa kita berdakwah ya. Kita juga menyuruh orang kepada kebaikan, mencegah orang pada kemungkaran. Itu pun termasuk karakteristik orang yang sukses, ya. Kalau kita buka surat Ali Imran itu kan kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu juga sama. Ya, muflihun itu adalah orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. Jadi kita mudah-mudahan nih yang ada di Odojland yang setiap hari mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang daripada kemungkaran, kita orang-orang yang beruntung, insya Allah mudah-mudahan juga termasuk orang yang sukses dan nantinya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Taib, ada lagi pertanyaan? Baik, itu aja mungkin, Ustaz. Kang Agus mungkin ingin bertanya. Ustadz, selain sedekah yang antum lakukan itu amalan apa aja selain itu? Yang kedua, bagaimana tanggapan Ustadz tentang corona ini? Corona ini kan wabah yang nggak bisa diprediksi ya. Dari himbauan pemerintah kan 2 minggu tuh sampai tanggal 3, tapi sekarang udah tanggal 4, masih belum ada, mungkin banyak yang prediksi sampai 29 Mei, kadang ada September. Itu bagaimana tanggapannya? Dan kita sebagai yang merasakannya dampaknya, baik sebagai pekerja atau pengusaha itu bagaimana tips survive-nya? Mungkin itu aja. Apa Ustadz? Perlu diulang nggak? Mas tadi kayaknya Ustadz belum kurang jelas dengarnya. Soalnya tadi pertanyaannya, Ale pindah tempat dulu berisik soalnya tadi. Banyak motor lewat. Kang Agus, coba diulang pertanyaannya Kang Agus. Amalan selain sedekah yang Ustadz lakukan apa? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan corona ini? Yang intinya tanggapan tentang wabah ini dan bagaimana kita menanggapinya supaya survive di saat wabah seperti ini. Mungkin itu aja. Ya Allah. Yang pertama, ini sharing aja ya. Yang Anda lakukan selain sedekah, kita juga menjaga amal yaumiyah kita, ya. Jadi ada namanya amalan yaumiyah, amalan harian. Itu Masya Allah, kita mulai dari yang namanya Qiyamul Lail, ya. Bangun di tengah malam, ya. Kemudian kita pun salat witir, tahajud terus witir, ya. Terus juga subuhnya masih ke masjid, alhamdulillah kalau di sini masih kondusif, subuh kita masih ke masjid. Ya, setelah itu tilawah, ya. Tilawah Quran. Kemudian juga menjaga sholat duha.
ya. Kemudian juga zikir ma'surat, ya, zikir pagi dan petang. Kadang-kadang pagi aja sih biasanya gitu. Ya. Kemudian juga berjamaah dijaga, alhamdulillah selalu ke masjid, ya. Jadi itu amalan-amalan standar harian sebenarnya, ya, yang kita lakukan. Jadi jangan sampai ada wabah ini mempengaruhi pada kita juga gitu. Yang kita termasuk kena penyakit apa? Ada yang lebih bahaya dari corona sebenarnya, yaitu virus futur, ya. Ini bahaya lagi, lebih bahaya dari corona, futuristik ini luar biasa gitu. Namanya futur ya. Ini virus yang lebih berbahaya daripada corona sebenarnya. Karena kalau futur ini ternyata sampai berlarut-larut, itu bisa menjadikan orang itu tergerus keimanannya gitu. Bahaya ini gitu. Kalau iman udah hilang, ini bahaya gitu. Ya. Masih mending iman naik turun, ya. Masih mending naik turun lah. Ini yang parah ada kalau keluar masuk imannya ini bahaya ini. Keluar masuk ini bahaya. Gitu. Jadi yaumiyah tetap kita jaga, minimal yang wajib ya. Walaupun kita tambah. Ya. Terus berikutnya tanggapan terkait dengan kondisi sekarang, kita serahkan ini kepada Allah. Ya, kita yakin ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terlepas daripada ada juga pendapat lain, perang dagang, perang ekonomi dan sebagainya. Bisa jadi mereka boleh berpendapat, silakan saja. Ya. Tapi kita bagi orang beriman, ya kita belajar kepada kisah zaman sahabat dulu. Ya. Jadi wabah ini bukan terjadi hari ini aja sebetulnya. Ya. Bahkan dulu zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya, beliau itu pernah suatu ketika ingin pergi ke Syam, ya, menemui gubernur di sana, gubernur di Syam, ya. Kemudian ternyata di Syam itu sedang terjangkit wabah, namanya wabah taun, ya, penyakit sama penyakit menular, penyakit mematikan di sana, gitu, ya. Kemudian Umar ini mendapat kabar bahwa di sana pun sedang ada wabah penyakit, ya. Lalu apa yang terjadi? Umar ingat hadis Nabi waktu itu, ya. Ya. Jadi ada seorang sahabat mengingatkan bahwa Nabi pernah mengatakan bahwasannya, ya, larilah kalian, ya, dari yang namanya kematian, dari penyakit, sebagaimana kalian lari daripada singa. Ya. Ini hadisnya insya Allah sahih gitu. Ya. Jadi waktu itu Umar tidak melanjutkan perjalanan, dia kembali lagi kepada daerah asalnya gitu. Ya, walaupun ada mengatakan, dengan Umar gesieun ku kematian, apakah Umar takut dengan kematian? Tidak, ya. Justru Umar adalah dia mengambil takdir Allah yang lain, ya. Dia tidak menuju ke sana, tapi dia kembali lagi pulang ke rumahnya, ya. Sekali lagi Umar tidak pernah takut mati dengan yang namanya virus itu, tidak, ya. Dengan wabah itu tidak takut mati, ya. Nah, kita pun demikian, ya. Hari ini mendingan kita ini aja, kita proporsional aja. Kita ikuti arahan-arahan para ahli kesehatan, ya, fatwa ulama, ya, terkait dengan hari ini. Yang paling penting mah kita menjaga iman kita, ya, tetap ada dalam diri kita. Juga kita pertimbangkan faktor psikologi kita, gitu ya. Jangan sampai kita gara-gara ini kemudian jadi down, stres dan sebagainya. Stres bolehlah sedikit-sedikit tuh nggak apa-apa kalau stres. Jangan sampai kita menjadi depresi aja gitu, ya. Nah, sekali lagi kata Bang Roma, ingat ya lagu dangdutnya, stres obatnya adalah iman dan takwa. Itu aja udah. Bagaimana kita menjaga iman dan juga menjaga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita pasrahkan aja lah penyakit ini kepada Allah, biar Allah aja yang mengaturnya. Kita mah banyak berdoa, tetap beribadah kepada Allah, amal soleh. Mudah-mudahan itu aja. Baik. Terima kasih Ustaz. Kita jawaban Ustaz. Baik. Terus atas jawabannya. Ini waktu kita tinggal 6 menit lagi. Gimana Pak Lukman? Karena satu lagi aja, barangkali ada yang mau. Taib, satu pertanyaan lagi dari para peserta. BA mungkin ingin bertanya, Bang BA. Baru kelihatan nih videonya. Saya kan bermasuk, jadi Anda nyimak aja Bang. Kang Bajuri mungkin dari Purwakarta. Baik, mungkin mau nanya, Tat, masih ada kesempatan? Boleh. Apa dulu? Siap. Assalamualaikum Ustadz Bambang. Saya Bajuri dari Purwakarta. Yang ingin saya tanyakan ini terkait mengenai amalan yang
diterima dan tidak gitu. Kalau mungkin nanti kalau kita tadi kalau di akhirat kan disempurnakan amalan kita ya. Tapi sebelum kita ke akhirat kan setidaknya kita kadang pribadi gitu itu ini amalan kita itu diterima atau tidak gitu. Jadi pertanyaannya ciri-cirinya apa sih gitu kalau secara manusiawi gitu kita amalan itu diterima atau tidak gitu. Mungkin dari penjelasan para ulama ataupun dari Nabi sendiri, adakah penjelasan itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Bajuri. Jadi kalau tanya ciri-ciri amal terima, aneh nggak tahu, terus terang aja, nggak bisa ngukur itu ya. Jadi Allah alam, kita nggak tahu apakah amal itu terima atau enggak. Tapi yang paling penting kewajiban kita adalah, kalau menurut aneh ya, perbanyak amal ibadah kita. Ya, baik yang amalan kecil sampai yang amalan yang besar sekalipun itu. Ya, mulai dari amalan yang hanya mungkin membaca tasbih, tahmid, sampai mengeluarkan harta kita sampai berjihad di jalan Allah, kita lakukan saja gitu. Karena tidak ada yang tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah. Logikanya adalah semakin kita banyak melakukan amal kebaikan, mudah-mudahan ada peluang-peluang yang Allah terima di sana gitu. Tapi kalau sedikit amal yang kita lakukan, ya peluangnya pun semakin kecil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih baik kita banyak amal, ya, tentunya dengan amal-amal bervariasi, amal-amalan sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan ada di antara itu yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman kalau kita bicara tentang tadi, tentang husnul khotimah, itu ada ciri-cirinya kan ya. Di antaranya adalah ketika kita memang ditakdirkan calon surga, maka di antaranya yang paling terlihat adalah kita oleh Allah dimudahkan dalam bersyahadat ketika dalam ajal kita. Jadi kalau mau lihat orang ini calon surga atau enggak, kita lihat matinya dia. Apakah dia bersyahadat atau enggak. Kalau dia bersyahadat, insya Allah dia calon surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling mudah sih yang Anda pahami. Jadi kalau mau lihat dia diterima di surga atau enggak nantinya gitu ya, kita lihat akhirnya, ya, lihat akhirnya gitu kan. Ya. Apakah dia diberikan oleh kemudahan atau enggak akan terlihat. Tapi sekali lagi, yang paling penting adalah ternyata akhir daripada yang namanya kematian kita itu akan ditentukan sebagaimana kebiasaan kita sehari-hari kita gitu. Itu sih yang Anda pegang rumusnya. Jadi kalau kita biasa baca Quran, biasa sholat wajib, sholat sunnah, sedekah, mudah-mudahan kematian kita pun tidak jauh dari sana gitu. Ya. Amin. Sedang sholat meninggal, sedang tilawah meninggal, misalkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan itu aja sih yang Anda harapkan seperti itu. Baik, itu aja Ustaz mungkin. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 9:24. Juga dari Zoom-nya sendiri sudah terbatas. 1 menit lagi ini, mohon maaf karena kita akunnya masih akun basic, belum di-upgrade. Jadi kita tutup saja Ustaz ya. Baik, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan juga istighfar dulu sekarang Bang. Membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Hamdalah dan juga doa kafarat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa untuk minggu depan pematerinya Ustadz Riki ya. Ustadz Riki. Minggu depan Ustadz Riki tetap ikut. Lihat linknya di komen nanti insya Allah di-share sama Pak Kris ya di grup DPS Jabar. Kalau bisa di settingnya di prepare setengah jam sebelumnya atau seperempat lah biar nggak kayak tadi. Iya, betul. Iya, nanti saya coba itu. Iya, jadi coba biar ada prepare-nya biar agak-agak ternyata tadi yang
aslinya di grup provinsi itu mau pada ikutan, Mbak Syifa, terus yang dari Surabaya, yang dari Sumeneb. Tadi Mbak Syifa sempat masuk tapi nggak kelihatan lagi. Masuk ya. Sempat masuk tadi Mbak Syifa ada.